Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Evolusi Memori, Single RAM, Dynamic RAM hingga saat ini. Langsung saja. Yang pertama ada abstrak. Perkembangan teknologi memori komputer telah mengalami evolusi yang signifikan sejak awal kemunculannya, dari single RAM yang sederhana hingga dynamic RAM, dan berbagai inovasi terbaru. Peningkatan kapasitas, kecepatan, serta efisiensi daya menjadi faktor utama untuk pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri perkembangan teknologi memori, mulai dari konsep awal RAM statis hingga inovasi terbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan menganalisis perkembangan arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam memori komputer dari waktu ke waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan memori tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas penyimpanan. Kesimpulan awal mengindikasikan bahwa evolusi memori komputer terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komputasi yang semakin kompleks. Selanjutnya ada di pendahuluan. Evolusi teknologi memori komputer telah menjadi aspek penting dalam perkembangan perangkat komputasi modern. Sejak diperkenalkannya single RAM hingga munculnya dynamic RAM dan berbagai inovasi terkini. Pada awalnya, teknologi memori memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan. Dengan berkembangnya arsitektur komputer dan meningkatnya tuntutan terhadap daya komputasi, berbagai jenis memori baru seperti DRAM, SDRAM, DDR hingga High Bandwidth Memory (HBM) telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji evolusi teknologi memori, mulai dari generasi awal hingga inovasi terbaru yang digunakan dalam berbagai perangkat komputasi. Selanjutnya ada tinjauan literatur. Perkembangan teknologi memori telah menjadi perhatian utama dalam penelitian komputasi, terutama dengan meningkatnya kebutuhan akan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan kecepatan akses yang lebih tinggi. Inovasi dalam arsitektur memori memungkinkan peningkatan efisiensi serta performa dalam berbagai aplikasi komputasi. Johnson et al. 2024. Pendekatan berbasis pengoptimalan arsitektur dan integrasi teknologi seperti DDR, generasi terbaru, serta High Bandwidth Memory telah terbukti meningkatkan kinerja sistem hingga 40%. Penelitian lain menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi memori bergantung pada kombinasi inovasi perangkat keras dan optimalisasi perangkat lunak. Dalam konteks ini, metode seperti benchmarking memori digunakan untuk mengevaluasi performa dan efisiensi sistem penyimpanan data. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menelusuri evolusi teknologi memori. Yang kedua ada tahapan penelitian. Di antaranya ada analisis perkembangan teknologi, perancangan klasifikasi teknologi, dan evaluasi kinerja teknologi. Nah, yang ketiga ada pengujian performa. Di antaranya ada analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis RAM, menggunakan data teknis dan studi eksperimental yang telah dipublikasikan. Yang kedua ada parameter utama yang dievaluasi meliputi latensi, throughput, serta efisiensi daya. Yang keempat ada analisis data. Data kuantitatif dari berbagai sumber digunakan untuk mengevaluasi tren peningkatan teknologi memori. Sedangkan data kualitatif dari studi kampus membantu dalam memahami implikasi inovasi memori terhadap industri. Yang kelima ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini merangkum tren utama dalam evolusi teknologi memori serta prospek pengembangannya di masa depan. Nah, selanjutnya ada penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya diantara lain adalah yang pertama ada evolusi dan peningkatan kinerja memori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan memori komputer dari single RAM hingga dynamic RAM telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas penyimpanan dan kecepatan akses data. Nah, yang kedua ada efisiensi dan konsumsi daya. Studi terhadap berbagai jenis memori mengindikasikan bahwa teknologi terbaru seperti DDR, generasi terkini High Bandwidth
memiliki efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan teknologi yang lama. Nah, yang ketiga ada peran inovasi dalam arsitektur memori. Pendekatan inovatif dalam desain memori telah memungkinkan peningkatan kecepatan akses data, terutama pengembangan memori berbasis NAND, flash, dan memori berbasis teknologi optik. Yang keempat ada aplikasi memori dalam berbagai industri. Perkembangan memori tidak hanya berpengaruh pada sektor komputasi pribadi, tetapi juga pada industri besar seperti kecerdasan buatan, game, dan sistem tertanam. Nah, di sini ada pembahasannya, di antara lain ada yang pertama relevansi dengan perkembangan teknologi komputasi. Perubahan dalam arsitektur memori sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Yang kedua ada perbandingan dengan penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini mendukung temuan Johnson et al. Yang menunjukkan bahwa peningkatan teknologi memori memberikan dampak besar terhadap efisiensi pemrosesan data dan penghematan daya dalam sistem komputasi. Yang ketiga ada keterbatasan penelitian. Studi ini belum mencakup pengujian mendalam terhadap teknologi memori masa depan seperti memori kuantum dan memori neuromorphic. Yang keempat ada implikasi praktis. Implementasi teknologi memori terbaru dapat meningkatkan efisiensi komputasi dalam berbagai sektor industri, termasuk pengolahan data berskala besar, pengembangan AI, dan perangkat mobile yang membutuhkan efisiensi daya yang tinggi. Kesimpulannya adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa evolusi teknologi memori telah memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data dalam sistem komputasi. Nah, di sini ada daftar pusaka yang saya buat. Oke, sampai segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.